Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Liu Jingning benar-benar terkejut. Dia menghancurkan prasasti ajaib untuk kandangku hanya dengan satu pukulan. Saya tidak dapat mempercayai ini. Dia menatap telapak tangan Suke dan bertanya, api apa itu? Suke memandang Liu Jingning dan tersenyum, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak ingin menjawab pertanyaan Anda. Apakah Anda akan tinggal atau pergi? Jika Anda memilih untuk pergi, maka pergilah. Jika Anda ingin tinggal, maka ayo berjuang. Tidak perlu seperti ini. Saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang menyangkut keselamatan Jiang Hongyan. Apakah Anda yakin benar-benar tidak ingin menjawabnya? Liu Jingning tidak ingin berkelahi dengan Suke, jadi dia mengatakan kepadanya bahwa pertanyaan itu banyak berkaitan dengan keselamatan permaisuri air. Mendengar ini, Suke mengerutkan kening dan berkata, bagaimana? Liu Jingning kemudian berkata, kamu tidak tahu siapa Jiang Hongyan sebenarnya? Sepertinya dia hanya menganggapmu sebagai bawahannya, bukan pembantunya. Apa maksudmu? Suke bertanya. Bab novel baru diterbitkan di FREEB, N-Veld CM. Tidak ada, karena dia belum memberitahumu tentang ini, itu berarti dia tidak ingin menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Aku juga tidak perlu bertanya padamu. Liu Jingning sedikit kecewa. Dia menggelengkan kepalanya, hendak pergi. Tunggu, Suke berteriak. Ceritakan semua yang kamu tahu. Liu Jingning tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun saya tidak bergaul dengannya sekarang, ketika kami masih muda, kami berteman sangat baik satu sama lain. Ini adalah urusannya, dan harus terserah dia untuk menceritakan ini kepada orang lain. Ini bukan tempat saya untuk mengatakannya. Aku memintamu pergi dan kamu tidak pergi. Sekarang aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suke mencibir. Sebenarnya, dia sudah tahu bahwa ada sesuatu tentang permaisuri air yang tidak dia ketahui. Karena Ratu Es tidak ingin memberitahunya, dia berpikir bahwa mungkin dia harus berhenti, bagaimanapun juga, itu bersifat pribadi. Tetapi Ratu Es telah mengatakan bahwa ini banyak hubungannya dengan keselamatan permaisuri air, yang berarti bahwa permaisuri air mungkin dalam bahaya. Liu Jingning marah. Dia berkata dengan suara rendah, anak muda. Anda benar-benar ingin melawan saya? Anda terlalu penuh dengan diri sendiri. Jika bukan karena cadangan kuat yang Anda miliki, saya sudah. Aneh bagaimana aku tidak tahu apa cadangan yang kuat ini. Aku pikir kamu yang sombong. Membunuhmu akan menjadi hal yang mudah bagiku. Suke mencibir. Dalam sekejap, pedang bintang 8 muncul di tangannya. Liu Jingning tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Hongyan kepadanya. Pemuda ini membunuh dewa pembunuh tua dan mendiang kaisar negara api. Di luar negeri, hanya putra suci, atau elit di antara putra-putra suci, yang bisa sekuat dia. Mungkin aku salah tentang hubungan antara kamu dan Hongyan. Liu Jingning mengejek dirinya sendiri dan menatap Suke. Anak muda, apakah kamu jatuh cinta pada Hongyan? Itukah sebabnya kamu begitu mengkhawatirkan keselamatannya? Itu bukan urusanmu, Suke menjawab. Mendengar ini, Liu Jingning tertawa. Kamu tidak bercanda. Kamu tahu, kami hanya menganggap kamu sebagai seseorang yang lebih muda dari kami. Kamu tidak mungkin jatuh cinta padanya. Berhenti tertawa. Suke melambaikan tangannya dan mengeksekusi seni pedang 9 grid dari guntur surgawi. Dalam sekejap mata, pedang itu mengenai leher Liu Jingning. Aku tidak peduli bagaimana kalian berdua melihatku. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan Hongyan? Di mana dia? Liu Jingning terkejut ketika dia melihat pedang itu, dia bahkan tidak menyadari semua ini terjadi. Dia mencibir, anak muda, biarkan saya memberitahu Anda, Jiang Hongyan bukanlah seseorang yang dapat Anda cintai. Pertama, dia adalah anggota keluarga Jiang. Kedua, dia dikutuk. Jika Anda benar-benar mencintainya, saya sarankan Anda segera melupakannya. Petik 2. Liu Jingning menjentikkan jarinya, dan menit berikutnya, rasa dingin dengan cepat memenuhi tubuh Suke. Lengannya terasa mati rasa dan sekarang ada lapisan es tipis di lengannya. Sementara itu, dia merasa bahwa kekuatan inti sejatinya entah bagaimana telah diblokir. Dia mencibir dan mulai mengaktifkan api mistik di dalam dirinya, mencoba menghentikan rasa dingin. Liu Jingning tersenyum dan menjentikkan jarinya lagi. Ruang di antara mereka terpelintir dan tubuhnya menjadi transparan. Akhirnya, dia menghilang. Anak muda, tidak mudah untuk membunuhku. Ingat Jiang Hongyan tidak dalam bahaya sekarang, tapi dia akan segera dalam bahaya. Saya sarankan Anda melupakannya dan tidak pernah ada hubungannya dengan dia.
Jika tidak peduli seberapa berbakat atau kuatnya kamu akan kehilangan nyawamu untuknya. Dia jelas menggunakan prasasti sihir tingkat lanjut. Bang! Dia berhasil mengusir rasa dingin dari tubuhnya. Es di lengannya hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa merasakan kehadiran Liu Jingning lagi. Dia telah melarikan diri. *CK. Aku tertipu. Ketika lengannya masih membeku, dia masih bisa membunuhnya jika dia mau. Meskipun Liu Jingning terluka, dia masih berhasil melarikan diri. Betapa kuatnya wanita itu. Alasan mengapa dia tidak membunuhnya adalah karena dia ingin tahu rahasia di balik Hongyan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat menggunakan prasasti sihir yang begitu canggih. Yah, aku harus meningkatkan prasasti sihirku sendiri sekarang. Suke bingung dengan apa yang dikatakan Ratu Es kepadanya sebelum menghilang. Permaisuri air tidak dalam bahaya sekarang, tetapi dia akan berada dalam bahaya di masa depan? Ratu Es bisa memprediksi masa depan? Berpikir, dia menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, setidaknya permaisuri air tidak dalam bahaya sekarang. Saya hanya harus menunggu sampai dia kembali, maka saya akan bertanya sendiri padanya. Sekarang saatnya bagi saya untuk meningkatkan prasasti ajaib saya. Baru-baru ini, tubuh Suke menjadi lebih kuat karena dia telah berlatih gaya penindasan penjara Raja Neraka, serta teknik dari buku pembunuh, pedang pembunuh, dan teratai api Buddha. Sekarang tidak ada satupun dari panggungnya yang bisa mengalahkannya, dan dia akan bisa membunuh seseorang di level yang lebih tinggi. Namun, setelah ditipu oleh Liu Jingning, dia menyadari bahwa prasasti sihirnya saat ini harus ditingkatkan. Sepertinya tinggal di 5 negara tidak bisa lagi membantuku mengumpulkan poin tangguh bertindak, gumam Suke dan memanggil sistem. Di layar, dia menekan tombol skill dan memilih Celestial Stage. Dengan poin tangguh bertindak yang dia dapatkan, dia bisa membeli prasasti ajaib apapun yang dia inginkan. Di tahap surgawi, sebagian besar prasasti adalah prasasti tambahan yang tidak dapat dengan cepat membunuh musuh. Segera, dia melihat tulisan yang dia suka. Sadomet 3000 guntur. Itu adalah taktik peringkat bumi tingkat lanjut di Fight Break Spears. Despair of Immortals, itu bisa dianggap sebagai seni surgawi tingkat tinggi. Setelah beberapa saat, tuan rumah akan dapat membuat bayangan guntur mereka sendiri. Setelah sepenuhnya menguasai taktik ini, Sadomet bisa menjadi sekuat tuan rumah, dan tuan rumah akan dapat mengendalikannya dengan kekuatan jiwanya. Selama tuan rumah hidup, Sadomet tidak akan mati. Tetapi tuan rumah harus menguasai petir 3000 volt terlebih dahulu. Harga, 300 poin tangguh bertindak. Ini bagus. Saya akan mengambil ini. Tapi Skyrank adalah peringkat tertinggi yang dimiliki sistem? Yah. Saya hanya merasa saya telah melebih-lebihkan sistem ini, kata Suke dan membeli Sadomet of 3000 Thunders ini. Bagaimanapun, dia telah menguasai banyak prasasti sihir yang kuat. Tetapi dengan prasasti ini, dia hanya akan mampu membunuh seseorang yang satu tingkat di atasnya. Sistem menjawab, untuk membeli prasasti sihir dari tingkat yang lebih tinggi, Anda harus meningkatkan seluruh sistem. Ini akan dikenakan biaya 20.000 poin tangguh bertindak. Tidak. Saya tidak akan mengupgrade sistem. Suke menolak. Itu terlalu mahal. Jika saya tidak membeli Sadomet of 3000 Thunders, saya mungkin akan meningkatkan sistem ini. Sekarang saya mungkin bisa memiliki Sadomet saya sendiri, di masa depan, saya hanya akan mengandalkan Sadomet saya. Jika kalah, saya masih bisa bertarung. Dan selama aku hidup, itu tidak akan mati. Namun, ketika dia membeli Sadomet of 3000 Thunders, dia menemukan bahwa skill essence-nya hampir habis dikonsumsi. Hanya ada sekitar 10 poin yang tersisa. Selama bertahun-tahun, dia telah mencuri prasasti sihir dari brankas harta orang lain, dan segera setelah dia mendapatkannya, dia akan segera membiarkan sistem mendaur ulangnya untuk mendapatkan skill essence. Dengan skill essence, dia akan mengupgrade prasasti sihir lainnya, seperti Lightning 3000 Volt, Flame Devouring Wave dan Six Corporeal Forms. Adapun prasasti sihir seperti pasukan, salah satu dari 9 rahasia, dan teratai api Buddha, proses peningkatan belum selesai, karena prasasti ini milik Skyrank dan akan membutuhkan lebih banyak skill essence. Adapun Sadomet of 3000 Thunders, semakin tinggi kemahirannya, semakin kuat Sadometnya. Ketika tingkat kemahirannya mencapai 10%, Sadomet akan menjadi sekuat tuan rumahnya. Karena ini, Suke perlu menukar skill essence dengan sejumlah besar prasasti sihir. Hanya dengan begitu dia dapat menggunakan skill essence untuk meningkatkan Sadomet of 3000 Thunders. Keesokan paginya, dia meninggalkan istana dan menuju ke pusat kota. Dia menyiapkan piring kayu dan menulis beberapa baris tulisan di atasnya, membeli berbagai jenis prasasti sihir dengan harga tinggi.
Sebagian besar pembudidaya dan warga di kota kekaisaran tidak tahu tentang Suke, jadi tidak banyak orang yang menunjukkan minat padanya sebelumnya. Tetapi setelah menyiapkan piring ini, orang-orang mulai menunjukkan minat. Harga tinggi. Prasasti sihir sangat berharga, saya tidak berpikir ada orang yang mau menjualnya. Betapa naifnya pemuda ini, berapa banyak batu roh yang dia punya, sungguh. Banyak orang menggelengkan kepala dan pergi. Beberapa orang bertanya berapa banyak uang yang akan dia berikan. Melihat ini, Suke sedikit tidak senang dan berkata, jangan lewatkan kesempatan ini. Saya dari fraksi surga yang meledak dan berniat membeli prasasti sihir dengan harga tinggi. Datang dan lihatlah. Kemudian dia memanggil penyimpanan sistemnya dan menuangkan jutaan batu roh berkualitas rendah ke tanah. Selama bertahun-tahun, dia telah membunuh banyak orang dan mendapatkan cincin penyimpanan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya ada jutaan batu roh dengan kualitas rendah, tetapi juga sejumlah besar batu roh dengan kualitas sedang, tinggi dan tinggi. Dia telah mencurahkan jutaan batu roh berkualitas rendah untuk menarik orang-orang, dan dia berniat berhasil memukau semua pembudidaya yang hadir. Batu roh adalah mata uang universal di dunia penggarap. Mereka tidak hanya dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemegangnya, tetapi juga dapat digunakan sebagai mata uang untuk membeli senjata sihir atau obat-obatan. Orang-orang dari beberapa faksi skala kecil juga tercengang. Dari mana asalnya? Apakah dia hanya membawa banyak batu roh seperti ini? Mungkinkah dia mencuri batu-batu ini dari rumahnya? Dia benar-benar berani. Meskipun ini adalah kota kekaisaran, masih banyak orang jahat di sekitar sini, terutama akhir-akhir ini. Jika dia terlihat oleh geng 12 kota kekaisaran, dia pasti akan dirampok. Beberapa hari yang lalu, seorang penjahat membawa seorang gadis muda pergi di siang hari bolong dan menjadikannya selirnya, tetapi dia tidak ditangkap hanya karena sepupunya adalah anggota geng 12. Seorang pria parubaya berjalan ke depan dan tersenyum. Anak muda, saya adalah bos Zai Baoge, sebuah toko tempat saya menjual semua jenis prasasti sihir. Saya berencana untuk pergi dari sini dalam beberapa hari. Jika Anda memiliki cukup batu roh untuk membeli toko saya dapat menjualnya. Itu padamu. Oh, berapa banyak prasasti ajaib yang kamu punya? Suke menjadi tertarik. Sekitar 50 buku di antaranya. 1 dari peringkat bumi, 30 dari peringkat hitam dan 20 dari peringkat kuning, kata pria itu. Suke sedikit kesal. Hanya 1 dari peringkat bumi? Yah, tidak apa-apa, aku akan membeli semuanya. Berapa banyak batu yang kamu inginkan? Pria itu terdiam. Hanya 1 yang dari peringkat bumi? Apa yang kau bicarakan? Prasasti ajaib itu sendiri sangat berharga. Zai Baoge adalah toko besar di kota. Bahkan jika saya memiliki salah satu dari Sky Rank, saya tidak mungkin menjualnya kepada orang lain. Pria itu berpikir sejenak dan berkata, 8 juta batu roh berkualitas rendah, bagaimana menurutmu? Lagi pula, toko saya cukup terkenal di sini. 8 juta batu roh? Semua orang saat ini terkejut. Bisakah pemuda ini benar-benar membelinya? Faktanya, pria parubaya itu tidak mengira Suke akan memiliki banyak batu. Dia telah mencoba menjual tokonya selama berhari-hari dan dia belum menerima pembeli. Sekarang dia telah bertemu Suke. Meskipun dia tidak merasa sangat positif tentang ini, dia masih ingin mencoba. Baik, tidak masalah. 8 juta batu roh sama dengan hanya 80.000 batu roh kualitas sedang. Murah sekali. Di dunia penggarap, nilai tukar antara batu roh kualitas rendah dan menengah adalah 100:1. 100 batu roh kualitas rendah setara dengan 1 batu roh kualitas sedang, dan 100 batu roh kualitas sedang setara dengan 1 batu roh kualitas tinggi. Suke telah menjarah banyak gudang harta karun dan makam kekaisaran dan dengan demikian memperoleh sekitar beberapa juta batu roh dengan kualitas sedang, yang berarti beberapa ratus juta batu roh dengan kualitas rendah. Selain itu, dia memiliki sekitar beberapa juta batu roh berkualitas tinggi dan puluhan ribu batu roh terbaik. Dia seperti brankas harta karun berjalan. Kekayaannya bisa melebihi kekayaan 2 atau 3 negara yang disatukan. Melihat ini, semua orang terkejut. Siapa dia? Dia bahkan berpikir 8 juta batu roh itu murah? Apakah dia memiliki ayah yang kaya? Pria parubaya dari Zai Baoge memikirkan hal yang sama. Dia mengharapkan Suke untuk tawar-menawar dengannya. Pemuda ini benar-benar. Bab novel baru diterbitkan di FREEB, N. CM. Pria itu buru-buru berkata, anak muda, mengapa tidak berkunjung ke toko saya? Bagus, tunjukkan jalannya. Siapapun yang ingin menjual prasasti sihirnya bisa datang kepadaku. Suke menjawab. Dia dengan cepat mengambil semua batu di tanah dan pergi bersama pria parubaya itu.
Zai Baoge terletak di pinggiran kota kekaisaran. Itu tidak terlalu besar, dan paling banyak sebesar kamar kecil. Ada beberapa rak buku di dalamnya. Anak muda, semua prasasti ajaib dari peringkat hitam dan kuning semuanya ada di rak. Adapun peringkat bumi satu itu, karena sangat berharga, saya selalu membawanya. Coba lihat, kata pria itu sambil mengambil keluar slip bambu giok. Lalu dia menyerahkannya kepada Suke. Suke memindainya dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa prasasti itu semua tentang pedang dan hal-hal serupa. Dia segera kehilangan minat dan memutuskan untuk membiarkan sistem mendaur ulangnya. Pria itu terkejut ketika dia melihat Suke menggelengkan kepalanya. Dia kemudian bertanya, "Anak muda, ada apa?" "Tidak ada, hanya tulisan di buku ini yang agak timpang. Bagaimanapun, saya akan mengambilnya. Ini batunya," kata Suke sambil mengeluarkan 800 batu roh berkualitas tinggi. Pria parubaya itu terkejut dengan kemurahan hatinya. Biasanya, hanya orang-orang berpangkat tinggi yang memiliki batu roh berkualitas tinggi. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemuda di depannya akan begitu murah hati. Tampaknya pemuda ini adalah seseorang yang berpangkat tinggi. Suke berdiri di depan rak buku dan memasukkan semua buku ke dalam penyimpanan sistem. Kemudian dia memerintahkan sistem untuk mendaur ulang semuanya. Ding, Water Cloud Mine telah didaur ulang. Hadiahnya adalah 20 skill essence. Ding, Sea Controlling Palm telah didaur ulang. Hadiahnya adalah 19 skill essence. Ding, Prasasti Air Biru telah didaur ulang. Hadiahnya adalah 30 skill essence. Segera, semua prasasti ajaib, termasuk salah satu dari peringkat bumi, telah didaur ulang. Tiba-tiba, sistem berhenti dan pemberitahuan berdering. Ding, ada beberapa prasasti ajaib peringkat bintang di buku Pedang Air Surgawi, haruskah proses daur ulang berhenti? Apa? Prasasti ajaib peringkat bintang? Saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya, kata Suke. Dia mengira hanya ada 4 peringkat total, hitam, kuning, bumi dan langit. Setelah mendengar ini, Suke menjadi sangat bersemangat dan tidak bisa tetap tenang. 9 rahasia dan teratai api Buddha, yang merupakan 2 prasasti sihir yang sangat kuat, adalah dari peringkat langit. Prasasti Star Rank harus lebih kuat. Ding, jika tuan rumah meningkatkan sistem ke versi 4.0, prasasti peringkat bintang akan muncul di toko sistem. Beri aku buku Star Rank itu? Suke tidak ingin memutakhirkan sistem karena itu akan menghabiskan biaya sekitar 20.000 poin tangguh bertindak. Dia hanya ingin mencari tahu prasasti sihir seperti apa yang bisa dimasukkan ke dalam kategori Star Rank, yang harus lebih tinggi dari Sky Rank. Ding, pedang air surgawi sudah disimpan di penyimpanan sistem. Dia segera mengeluarkannya dari penyimpanannya. Sistem mengatakan bahwa beberapa prasasti sihir dicampur dengan konten lain dari pedang air surgawi. Bagaimana saya bisa menemukannya? Melihat Suke memegang buku itu, pria parubaya itu kemudian berkata, "Anak muda, apakah Anda tertarik dengan permainan pedang? Buku ini sangat umum. Saya membelinya dari penjual luar negeri. Dengan batu yang Anda miliki, Anda bisa pergi ke melelang dan membeli beberapa prasasti ajaib dari Sky Rank. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Jika kamu ingin menjual prasasti sihir lagi, ingatlah untuk datang kepadaku," kata Suke. Pria itu hendak pergi. Kemudian dia berbalik dan meletakkan 1000 batu roh berkualitas rendah di atas meja. Omong-omong, ini adalah biaya jalan bulan ini. Apa? Biaya jalan? Suke menghentikan pria parubaya itu. Kamu tidak tahu tentang ini? Siapapun yang melakukan bisnis di kota kekaisaran harus membayar biaya jalan ke geng 12 setiap bulan. Beraninya mereka. Pokoknya, kamu bawa mereka kembali. Aku tidak berniat untuk terus menjalankan toko ini. Aku akan memberi mereka pelajaran demi kamu. Suke melambaikan tangannya. Mendengar ini, pria itu berkata, "Jangan katakan itu. Anda akan menempatkan diri Anda dalam bahaya." Salah satu anggota geng 12 adalah kerabat keluarga kerajaan, dia adalah satu-satunya putra Duke ketiga. Bahkan permaisuri air tidak berani menghukumnya. Tidak mungkin, saya mendengar bahwa permaisuri air sangat baik dan telah mengelola negara ini dengan sangat baik. Bagaimana mungkin orang seperti ini tidak dihukum? Suke merasa tertarik. Pria itu menghela nafas. Baik mendiang raja dan beberapa adipati tidak memiliki banyak keturunan. Selama perang antara kami dan negara logam, sebagian besar keturunan mereka meninggal. Saat ini, adipati ketiga hanya memiliki 1 putra, yang masih dapat menghasilkan keturunan murni untuk keluarga kerajaan. Meskipun permaisuri air sekarang memerintah negara, dia masih seorang wanita, dan garis keturunannya tidak akan murni. Itu sebabnya permaisuri air tidak menghukumnya. Laki-laki lebih unggul dari perempuan?
Gagasan semacam ini sepenuhnya salah dan harus dihapuskan. Kamu harus pergi sekarang. Suke sedikit mengutuk dan mulai mempelajari buku itu lagi. Dia duduk di Zai Baoge dan mempelajari buku itu untuk waktu yang lama, tetapi gagal menemukan prasasti yang dia butuhkan. Dia memanggil sistem dan bertanya, apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Di mana prasasti ajaib peringkat bintang? Ding, prasasti terkubur dalam kalimat di buku. Untuk menguraikannya, Anda perlu menghabiskan 100 poin bertindak sulit. Baik, kamu benar-benar serakah. Bantu aku menguraikannya dan kemudian memasukkannya ke dalam slip bambu giok. Dia tidak sabar untuk mengetahui seperti apa prasasti Star Rank. Ding, sudah diuraikan. Anda telah kehilangan 110 poin tangguh bertindak. Apa? Anda baru saja mengatakan 100 poin tangguh bertindak, mengapa Anda menagih saya 10 poin tambahan? Ding, membuat slip bambu giok membutuhkan biaya 10 poin. Dia terdiam. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia telah memutuskan untuk tidak mengembalikan poin tangguh bertindak yang telah dia pinjamkan. Batas waktunya adalah 9 bulan kemudian, pada saat itu, saya pasti sudah menghidupkan kembali fraksi surga yang meledak. Maka tidak ada yang berani meminta saya untuk membayar kembali hutangnya. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki slip bambu giok baru, dan prasasti sihir tersembunyi dari peringkat bintang tertulis di atasnya. Biarkan aku melihatmu dengan baik. Suke tersenyum dan memindainya dengan kekuatan jiwanya. Menit berikutnya, dia berseru, sial. 1 berubah menjadi 3 yang murni. Saya belum pernah melihatnya di sistem, dan saya tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan ada di sini. 1 berubah menjadi 3 yang murni adalah prasasti sihir yang sangat kuat. Setelah ditampilkan dalam dongeng Tiongkok kuno, itu telah diciptakan oleh Taisang Laojun, penguasa surgawi Tao dan kebajikan. Dikatakan bahwa ketika dia bertarung melawan pemimpin Tongtian, dia telah menciptakan 3 yang murni giok, yang murni tertinggi dan yang murni agung. Sumber konten ini adalah FREEB, N, VLCM. Suke terkejut ketika dia membaca deskripsi prasasti ajaib. 1 berubah menjadi 3 yang murni, bab 3. Tao menghasilkan 1, 1 menghasilkan 2, 2 menghasilkan 3, 3 menghasilkan segala sesuatu. Ketiganya berubah menjadi 3 Qi, 3 Qi kemudian berubah menjadi 3 Qi yang murni. Ketika pemiliknya mengumpulkan semua bab, dia dapat menguasai prasasti ajaib ini dan bahkan memilih nasibnya sendiri. Mengapa 1 berubah menjadi 3 yang murni, sedikit berbeda dari apa yang saya bayangkan di dunia ini? Tampaknya asing. Sistem, apakah Anda yakin buku ini nyata? Itu bahkan tidak menyebutkan teknik apapun. Haruskah saya benar-benar berusaha keras untuk menguasai prasasti ini, hanya untuk mengubah nasib saya sendiri? Apakah itu benar-benar perlu? Suke bertanya pada dirinya sendiri. Dia sendiri tidak takut pada siapapun, kalau tidak, dia tidak akan berani mendirikan fraksi surga yang meledak. Karena itu, dia tidak berpikir dia perlu mengubah nasibnya sendiri. Meskipun prasasti ini adalah salah satu dari Star Rank, itu tidak memiliki teknik, dan ini membuat Suke merasa agak kesal. Saya telah menyempurnakan keterampilan seni 5 elemen kuno, dan saya telah mempelajari efek Ki 5 elemen. Adapun prasasti Star Rank, saya harus menunggu sampai saya selesai menguasainya untuk melihat apa yang terjadi. Saya bahkan tidak berpikir saya bisa menunggu selama itu, kata Suke. Dia masih tidak percaya itu nyata. Setelah beberapa saat, sistem berkata, ini adalah prasasti asli dari dunia ini. Apa yang rasional adalah aktual dan apa yang aktual adalah rasional. Apa yang rasional adalah aktual dan apa yang aktual adalah rasional? Saya tidak percaya Anda berbicara tentang filsafat dengan saya sekarang. Suke bingung. Kemudian dia melemparkan buku itu kembali ke penyimpanannya. Baik, bagaimanapun, buku itu tidak membebani saya apapun dan sekarang tidak ada gunanya bagi saya, jadi saya akan mengesampingkannya. Selain itu, saya harus menguasai bab pertama dan bab kedua sebelum saya bisa berlatih yang ketiga. Ini konyol. Saya masih memiliki Shadow Maid of 3000 Thunders. Setelah saya menguasainya, saya tidak akan terkalahkan. Sistem, gunakan semua skills essence untuk meningkatkan Shadow Maid of 3000 Thunders. Semua 50 buku yang dia beli didaur ulang dan diubah menjadi 1500 poin skills essence. Ding, 1500 skill essence dikonsumsi. Upgrade, 30%. Apa-apaan ini? Suke tercengang. Saya telah menghabiskan 1500 skills essence, tetapi proses peningkatan masih 30%? Sudahlah, kamu pasti sistem palsu, aku tidak lagi ingin meminta apapun darimu, kata Suke dengan marah. Dia merasa seolah-olah akan meledak jika dia mendengar satu kata lagi dari sistem.
Ada sebuah restoran di seberang jalan, dari mana orang-orang datang dan pergi. Di lantai 2, hanya ada beberapa anak muda yang minum dan makan. Meskipun lantai bawah penuh sesak dengan banyak orang, tidak ada yang berani naik ke lantai atas. Haha, 12 muda, sungguh suatu kehormatan besar bahwa Anda telah datang ke restoran kami, seorang pria berbaju biru berkata kepada seorang pemuda tampan. Pemuda tampan, yang dia panggil sebagai 12 muda, tersenyum. Sebelumnya, kota kekaisaran berada di bawah kendali Ratu Es dan aku dilarang keluar. Sekarang setelah dia melarikan diri, aku akhirnya bisa bersenang-senang di sekitar kota. Pria dan wanita muda lainnya yang duduk di sebelahnya bertanya dengan penuh semangat, apakah Anda menemukan sesuatu yang menarik? Beritahu kami dan tunjukkan. Kami juga telah dihukum selama beberapa bulan terakhir dan kami sangat bosan. Ya, ketika Ratu Es itu datang ke sini, aku bahkan tidak bisa keluar dari kamarku. Aku harus bersenang-senang hari ini. Untungnya Ratu Es itu pergi pada akhirnya, kalau tidak aku mungkin sudah mati karena bosan. Saya mendengar bahwa permaisuri air mengirim jenderal yang kuat bernama Zuge untuk merebut kembali kota kekaisaran. Apakah Anda tahu siapa dia? Saya pikir dia pasti sangat tua, kalau tidak dia tidak akan begitu kuat. Saya telah diberitahu bahwa dia berhasil mengambil kembali 10 kota yang hilang hanya dalam 2 hari. Itu tidak benar, tapi bagaimanapun, pria itu pasti sangat tua dan kuat. Jelas, orang-orang muda ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pemuda tampan itu adalah satu-satunya putra Duke ketiga. Orang-orang muda di sekitarnya adalah semua anggota gengnya. Dia mendengar apa yang mereka bicarakan dan mencibir. Tidak peduli seberapa kuat dia hanya seorang pelayan bagi kita para bangsawan, bukan? Mendengar ini, para pria dan wanita muda di sekitarnya semua tertawa. Ya, kamu benar, tidak peduli seberapa kuat dia harus membunuh musuh dan melindungi negara demi kamu. Mari kita tinggalkan topik yang membosankan ini, ingat kita keluar untuk bersenang-senang hari ini. Saya mendengar bahwa ada seorang pemuda yang ingin membeli beberapa prasasti ajaib hari ini. Mereka mengatakan bahwa pemuda itu memiliki 1.000.000 batu roh dengan kualitas rendah. 12 muda tersenyum. Dia sedang bermain dengan cangkir di tangannya dan menatap Zai Baoge, yang ada di seberang jalan. Begitu, kau ingin bermain dengan pemuda itu? Kudengar dia telah membeli Zai Baoge, jadi dia pasti memiliki banyak batu roh. Tidak heran 12 muda datang ke restoran lusuh ini. Lihat, Zai Baoge hanya di seberang jalan ini, kata seorang pemuda sambil menunjuk ke toko.